Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakia Ramadan dengan NIM 24002209. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model pengambilan keputusan. Jenis-jenis yang pertama yaitu ada mixed scanning, garbage scan model, dan model partisipatif. Nah, untuk scanning sendiri yaitu suatu metode pengambilan keputusan yang menggabungkan analisis secara luas terhadap berbagai kemungkinan kebijakan dengan analisis yang lebih mendalam terhadap alternatif yang dianggap penting. Model ini dikembangkan oleh Amitai Edzirjani. Pada model mixed scanning ini menekankan pentingnya keseimbangan antara pemikiran strategis yang dalam jangka waktu panjang dan langkah-langkah praktis yang dapat dilakukan secara bertahap. Dalam mix scanning ini terdapat dua tahap, yaitu tahap pemindaian secara luas untuk mendapatkan gambaran umum mengenai berbagai kemungkinan pada pilihan kebijakan. Pada tahap kedua yaitu pemindaian secara mendalam terhadap beberapa alternatif yang dianggap paling relevan dan berpotensi memberikan solusi yang terbaik terhadap masalah yang akan dihadapi. Nah, untuk kekuatan dan kelemahan pada mix scanning ini, yang pertama, kekuatannya itu dapat menggabungkan perencanaan yang strategis dan tindakan yang praktis. Yang kedua, mengurangi risiko kesalahan keputusan yang besar. Yang ketiga, fleksibel dalam menghadapi perubahan. Dan yang keempat, efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Pada kekuatan yang pertama yaitu memungkinkan organisasi untuk tetap memperhatikan tujuan jangka panjang sekaligus melakukan langkah-langkah praktis dalam jangka yang pendek. Dengan demikian, keputusan yang diambil tidak hanya berorientasi pada kebutuhan sesaat, tetapi dapat mendukung arah dan strategi di masa depan. Yang kedua, mengurangi keputusan risiko yang besar. Dengan adanya tahap pemindahan ini, pengambilan keputusan dapat mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang ada. Yang ketiga, fleksibel dalam menghadapi perubahan. Ini terjadi jika suatu kebijakan tidak berjalan dengan sesuai rencana, maka organisasi dapat melakukan penyesuaian melalui langkah-langkah berbagai tahap tanpa harus mengubah seluruh kebijakan yang ada. Yang keempat, efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Pada pengambilan keputusan, lebih berfokus pada analisis pada alternatif tertentu, sehingga analisis ini tidak dapat menuntut. Yang keempat, analisis dalam penggunaan sumber daya. Pada mix scanning ini tidak menuntut analisis yang mendalam terhadap semua alternatif, tetapi pengambilan keputusan hanya berfokus pada analisis yang tertentu namun dianggap penting. Kemudian kelemahan yang ada. Yang pertama, proses pengambilan keputusan yang rumit. Karena melibatkan dua tahap analisis, yaitu pemindaian secara luas dan analisis mendalam. Proses pengambilan keputusan dalam mix scanning ini bisa menjadi rumit dibandingkan dengan model yang lebih sederhana seperti model inkremental. Yang kedua, memerlukan koordinasi yang baik dalam organisasi. Dalam organisasi yang besar, proses pemindaian luas biasanya melibatkan berbagai pihak atau unit yang banyak, karena memerlukan koordinasi yang baik agar informasi yang dikumpulkan dapat dianalisis dengan tepat. Jika koordinasi tidak berjalan dengan baik, maka proses pengambilan keputusan bisa menjadi lambat. Yang ketiga, tidak efektif dalam situasi tertentu. Karena pada kondisi darurat memerlukan keputusan yang sangat cepat, maka pada model scanning ini mungkin kurang efektif karena tetap memerlukan proses analisis awal sebelum menentukan keputusan akhir. Yang keempat, memerlukan kemampuan analisis yang baik, karena pemimpin harus mampu menentukan alternatif dan mana yang perlu dianalisis untuk cukup pada secara umum. Yang keempat, memerlukan kemampuan analisis yang baik. Pemimpin harus mampu menentukan alternatif mana yang perlu dianalisis secara mendalam dan mana yang cukup dianalisis secara umum. Jika kemampuan analisisnya kurang baik, maka suatu keputusan yang dihasilkan bisa jadi kurang optimal.
Yang kedua, model garbage can model. Garbage can model sendiri yaitu suatu pendekatan pengambilan keputusan yang menjelaskan bahwa keputusan dalam organisasi sering terjadi karena pertemuan secara kebetulan antara berbagai unsur atau proses pengambilan keputusan sebagai suatu yang tidak rasional. Dan model ini dikembangkan oleh Maxwell D. Cohen, James G. March, dan Johan P. Olson pada tahun 1972 karena garbage can sendiri menjelaskan proses yang tidak selalu teratur dan sistematis. Dalam garbage can model sendiri terdapat 4 unsur utama yang berperan dalam proses pengambilan keputusan. Unsur pertama yaitu masalah, karena merupakan isu membutuhkan perhatian. Yang kedua, solusi. Yang ketiga, peserta atau pengambilan keputusan. Dan yang keempat, kesempatan memilih. Nah, untuk kekuatan dan kelemahannya sendiri yaitu pada kekuatan yang pertama adanya kompleksitas dalam organisasi modern. Yang kedua, mengakomodasi partisipasi banyak pihak. Yang ketiga, membantu memahami dinamika organisasi yang tidak stabil. Dan yang keempat, mendorong munculnya ide dan inovasi. Dan kelemahannya yaitu yang pertama, sulit diprediksi. Yang kedua, tidak efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Yang ketiga, kurangnya tanggung jawab yang jelas. Dan yang keempat, menghasilkan keputusan yang kurang optimal. Nah, pada model terakhir ini yaitu model partisipatif, yaitu suatu pendekatan pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai individu atau kelompok dalam organisasi untuk ikut serta dalam proses perumusan, pembahasan, dan penetapan keputusan. Peran pemimpin penting namun tidak bersifat dominan karena pemimpin dapat bertindak sebagai fasilitator yang mengarahkan proses diskusi untuk mencapai kesepakatan bersama sebelum suatu keputusan dapat ditetapkan. Untuk kekuatan pada model partisipatif ini yaitu meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja. Yang kedua, mengembangkan kemampuan anggota organisasi. Yang ketiga, mendorong komunikasi yang lebih terbuka. Dan yang keempat, meningkatkan rasa tanggung jawab anggota. Nah, untuk kelemahannya sendiri yaitu yang pertama, adanya perbedaan pendapat pada setiap anggota. Yang kedua, membutuhkan kemampuan pemimpin yang baik. Yang ketiga, proses pengambilan keputusan yang lama. Dan yang keempat, tidak selalu efektif dalam situasi darurat. Nah, kesimpulan yang dapat kita pahami yaitu dalam proses pengambilan keputusan pada organisasi terdapat berbagai model yang dapat membantu pemimpin untuk menentukan kebijakannya. Yang pertama, pada model mixed scanning dapat menggabungkan pendekatan rasional yang melibatkan masalah secara luas dengan pendekatan inkremental. Pada model garbage can model yaitu proses pengambilan keputusan yang lebih tidak terstruktur. Dan yang ketiga, pada model partisipatif yaitu menekankan pentingnya keterlibatan anggota organisasi dalam proses pengambilan keputusan. Sekian penjelasan materi dari saya. Jika ada salah dan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.